Pendidikan menuju merdeka belajar. Tugas untuk koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Khalifatun Nisa Rahmi. Pendidikan menuju merdeka belajar yang akan dibahas yaitu poin 1 mengenai arti dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 2. Mengapa pendidikan harus berubah? 3. Apa yang dirubah dari pendidikan? 4. Kodrat alam dan kodrat zaman murid. 5. Pendidikan yang menuntun. 6. Pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan terhadap segala sesuatu kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan harus bersifat dinamis, berubah mengikuti perkembangan zamannya. Prinsip melakukan perubahan yaitu menggunakan azas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Nilai budaya harus dipegang teguh dalam bergerak maju ke depan, tidak boleh melupakan akar budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keunikan dan keragaman siswanya. Pendidikan harus mengarah pada perubahan. Perubahan mengarah pada kesempurnaan budi pekerti untuk membawa anak pada kebijaksanaan. Budi meliputi cipta, rasa, dan karsa. Olah cipta menejamkan pikiran. Olah rasa menghaluskan rasa. Olahraga memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti meliputi tenaga atau raga. Olahraga menyehatkan jasmani. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah kodrat yang meliputi sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidikan harus bersifat menuntun. Pendidikan yang menuntun yaitu menerapkan sistem PAMO. PAMO sendiri itu artinya adalah menuntun, memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar murid juga dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar untuk memahami dunia dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Untuk mewujudkan pendidikan menuju merdeka belajar, pendidikan harus menghamba kepada murid. Pendidikan yang menghamba kepada murid yaitu sebuah analogi. Menghamba pada murid bersifat konotasi yang memiliki arti bahwa menempatkan murid sebagai yang paling utama, mendahulukan kepentingan, kebutuhan, atau keinginan. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari murid, dan guru harus jeli menelisik kebutuhan murid, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Untuk mewujud demikianlah paparan dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat mewujudkan pendidikan Indonesia menuju merdeka belajar.